Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fikriatul Anam, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Baik, pada kesempatan kali ini, pada video ini kita akan membahas tentang isu yang sering terjadi di kalangan remaja saat ini, khususnya anak-anak pengguna media sosial, di mana yang sering terjadi adalah self-diagnosis. Pernahkah teman-teman mendengar kata self-diagnosis itu? Sering terjadi kita melihat konten-konten yang berbasis kesehatan mental, lalu kita dengan tidak sengaja atau secara tanpa sadar melakukan self-diagnosis. Ketika kita melihat gejala-gejala mental health dalam konten yang disampaikan di media sosial, mulai dari TikTok ataupun Instagram, lantas kita dengan sengaja mengatakan bahwa sepertinya saya memiliki gejala anxiety deh, sepertinya saya memiliki gangguan mental, sehingga hal itu adalah sesuatu yang perlu kita atasi. Dari banyaknya konten yang disampaikan dalam media sosial, khususnya TikTok, yang dimana kalangan remaja sangat banyak menggunakan platform tersebut. Namun, terkadang konten kreator yang menyampaikan konten mengenai kesehatan mental, mereka terkadang terkesan menyepelekan akibat yang ada dalam gangguan mental, sehingga para remaja atau anak muda sering melakukan cocok logi. Secara tidak langsung mereka self-diagnosis diri mereka. Mereka sering merasa bahwa saya memiliki gangguan mental karena susah tidur, sering merasa pusing, atau susah bergaul dengan teman. Itu sering mereka lakukan dengan mengucapkan bahwa sepertinya saya sedang mengalami gangguan mental, yang itu adalah sesuatu yang akan membatasi mereka untuk bisa lebih berekspresi dan merasa sehat dan memiliki mental yang sehat. Masalahnya, self-diagnosis ini bukan hanya sekedar menebak-nebak saja, tetapi itu juga memberi dampak pada mereka yang melakukan self-diagnosis. Mengapa? Karena yang mereka diagnosis belum tentu itu adalah kebenarannya, sehingga itu akan hanya sebatas imajinasi mereka saja, tidak sungguh-sungguh bahwa mereka memang mengalami gangguan kesehatan mental. Sehingga masalah ini menjadi hal yang sangat fatal jika sering dilakukan oleh para kalangan remaja, karena dengan self-diagnosis itu mereka akan selalu merasa terbatasi dan tidak bisa memaksimalkan aktivitas mereka. Dengan mereka self-diagnosis bahwa mereka kena gangguan mental, itu juga akan ngefek pada keseharian mereka yang tidak menikmati hari-harinya karena sering membatasi diri. Bahayanya ketika mereka mulai mengonsumsi obat-obatan, apalagi tanpa bimbingan ahlinya, itu akan memperparah kondisi mereka. Sedangkan dari sisi psikologis mengatakan bahwa self-diagnosis akan lebih memperparah kondisi mereka. Mengapa? Karena akan meningkatkan rasa kecemasan, overthinking berlebih pada si anak. Lalu, jika mereka melakukan self-diagnosis, mereka akan lebih menutup diri dengan lingkungan karena merasa mereka memiliki gangguan mental yang tidak bisa diterima oleh lingkungan mereka. Itulah mengapa self-diagnosis ini sangat perlu untuk diatasi, sehingga kita sebaiknya menghindari perilaku atau aktivitas self-diagnosis diri kita sendiri. Nah, disinilah pentingnya untuk menormalisasikan pergi ke psikolog ataupun psikiater. Ketika pergi ke psikolog ataupun psikiater, belum tentu kita dikategorikan sebagai orang yang gila atau memiliki depresi. Justru dengan kita memilih langkah pergi ke psikolog ataupun psikiater, maka itu adalah
langkah cerdas yang diambil oleh para remaja, karena dari konsultasi ke pihak ahli, kita akan lebih tahu diri kita akan lebih kenal dengan diri kita akan mengetahui akar masalah dari apa yang kita alami. Selain itu, dapat diumpamakan ketika kita ada sakit fisik seperti batuk, demam, ataupun sakit gigi lah, maka kita akan konsultasi kepada dokter ahlinya. Maka seperti itu jugalah sakit mental yang kita rasakan, karena ketika kita self-diagnosis itu akan membuat gejala yang kita miliki itu tidak teratasi dengan baik. Namun jika kita pergi ke psikolog atau psikiater, kita akan lebih paham tentang gejala yang kita alami. Masih banyak anak remaja atau kalangan dewasa yang takut berkonsultasi kepada psikolog. Mengapa? Karena mereka takut dilabeli sebagai orang yang tidak waras atau gila. Padahal jika kita berpikir jernih, sesungguhnya orang yang memutuskan untuk pergi konsultasi dengan psikolog itu menandakan bahwa mereka sadar atas masalah yang mereka alami. Sehingga stigma yang seperti itu, yang merasa takut datang ke psikolog karena akan dicap tidak waras, kita harus mencoba untuk menghilangkannya. Jadi kita menormalisasikannya, berkonsultasi dengan psikolog, sehingga kita harus berpandangan bahwa orang yang memilih untuk datang ke psikolog adalah mereka orang yang hebat karena mau menyadari masalah mereka tanpa ilusi dengan melakukan self-diagnosis. Jadi mari ajak teman-teman, keluarga, ataupun saudara untuk mulai mencari pihak profesional jika membutuhkan. Tidak apa-apa, mulai dari hal terkecil seperti bercerita dengan teman dekat ataupun keluarga yang ada yang siap untuk mendengarkan keluh kesah kita. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Jika membutuhkan pihak konseling, maka datangilah pihak konseling, baik itu layanan yang diberikan oleh puskesmas ataupun kampus yang ada di tempat kalian, sehingga permasalahan self-diagnosis ini bisa kita atasi dan betul-betul mendapatkan penanganan yang terbaik. Ayo jadi generasi yang paham kesehatan mental tidak hanya dari permukaannya, tetapi juga tahu kapan harus meminta bantuan. Self-awareness itu penting, tetapi harus diimbangi dengan self-responsibility. Mental illness bukanlah tren, kamu tidak sendiri. Mencari bantuan bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatanmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga dirimu dan jangan ragu untuk minta tolong. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Memaknai Tertelan. channel jika membutuhkan. Tidak apa-apa, goyang. Ini gara-gara ini. Lupa. Dan jaga kesehatan. Jaga kesehatan di kuila.